Nasib nahas menimpa bocah 9 tahun berinisial VV pada 14 Desember 2021. Siswi kelas 2 SDN Detung Likong, Desa Persiapan Karakabuh, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Provinsi NTT itu dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri berinisial AL. AL adalah adik kandung dari ayah sang korban. Jenazah bocah VV ditemukan pada hari itu juga di lokasi tak jauh dari kampung Detung Likong dengan kondisi mengenaskan. Besok harinya, VV dimakamkan di rumah duka. Sejak hari itu, anggota Polres Sika dan Polsek Nita bersama masyarakat terus mencari terduga pelaku. Setelah 7 hari pencarian, pelaku AL akhirnya dibekuk pada 20 Desember 2021 di Kali Detuara, wilayah Desa Nirangkliung, kemudian diamankan di Polres Sika. Dalam 2 tahun terakhir, pelaku tinggal sendirian di kebun. Kadang pelaku ke kampung dan pasar bila ada keperluan mendesak. Sejak pelaku pulang dari Kalimantan 2 tahun lalu, kakak kandung dari pelaku atau ayah sang korban pernah mengurus obat-obatan antipsikotik di Puskesmas Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Tetapi karena pelaku tinggal sendirian di kebun, maka konsumsi obatnya terhenti. Diberitakan bahwa pada hari nahas itu, orang tua korban ke lokasi vaksin COVID-19 di Kompleks SMPN 2 Nita di Nirangkliung, tak jauh dari kampung Detung Likong. Sementara itu, korban berada di rumah bersama pelaku dan ibu pelaku atau nenek dari korban. Lantas korban dan pelaku ke kebun, di mana selama 2 tahun terakhir pelaku tinggal sendirian di pondok di kebun itu. Menjelang sore, ketika orang tua korban kembali ke rumah, korban dan pelaku tidak berada di rumah. Kakak dari pelaku yang juga adalah ayah dari korban pun bergegas ke kebun, tetapi tidak menemukan keduanya. Setelah sekian jam, orang tua korban mencari korban dan pelaku. Orang tua korban pun melaporkan kehilangan korban ke pihak berwajib di Dusun Detung Likong. Selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian. Petugas kepolisian sektor Nita dan masyarakat pun bergegas mencari korban hingga menemukannya di lokasi tak jauh dari kampung Detung Likong dengan kondisi mengenaskan. Luka mengerikan di sekujur tubuh korban memancing amarah semua pihak. Petugas kepolisian dan masyarakat terus mencari terduga pelaku dan setelah 7 hari pencarian, akhirnya menemukan pelaku di Kali Detuara di wilayah Nirangkliung, Kecamatan Nita. Pelaku diringkus dan diamankan di Polres Sika untuk mengikuti proses hukum. Karena terduga pelaku diduga mengalami gangguan jiwa, maka penyidik Polres Sika mendatangkan dokter ahli jiwa atau psikiater untuk melakukan observasi terhadap keadaan pelaku. Akhirnya, psikiater mengeluarkan surat keterangan kesehatan pelaku bahwa pelaku menderita gangguan jiwa. Psikiater menyarankan agar pelaku dirawat secara intensif di tempat rehabilitasi jiwa dan Polres Sika pun menghentikan proses hukum pelaku. Pada 27 Desember 2021, Polres meminta bantuan relawan kelompok Kasih Insanis atau KKI Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membantu pembiayaan perawatan pelaku. Atas persetujuan keluarga pelaku yang juga adalah ayah sang korban, relawan KKI menyanggupi perawatan pelaku. Maka sejak 5 Januari 2022, Polres Sika dan relawan KKI Provinsi NTT mengantar pelaku ke Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose di Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Pulau Flores. Pada 15 Januari 2022, relawan KKI didampingi Polsek Nita dan perawat Puskesmas Nita mengunjungi keluarga korban sekaligus keluarga pelaku dan masyarakat, serta para pemangku kepentingan di kampung Detung Likong. Hadir pada kesempatan itu tokoh masyarakat, Kepala Dusun Detung Likong, Ketua RT Detung Likong, Sekretaris Desa Nirangkliung, keluarga korban yang juga adalah keluarga pelaku, dan segelintir masyarakat setempat. Dalam dialog tersebut, para pihak menyampaikan keluhan dan narasi tentang kasus tersebut. Masyarakat sangat trauma karena kejadian nahas tersebut. Relawan KKI dan petugas kesehatan juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial dari para pihak, termasuk pemahaman baru tentang gangguan jiwa.
Para pihak juga meminta agar para relawan dan petugas kesehatan memberikan perhatian terhadap beberapa warga di kampung itu yang selama ini menderita gangguan jiwa, agar kejadian nahas yang telah terjadi tidak terulang lagi di masa mendatang. Masyarakat juga meminta relawan KKI dan petugas kesehatan untuk memberikan edukasi kesehatan jiwa kepada masyarakat Detung Likong, agar masyarakat memahami dengan benar tentang gangguan jiwa dan bersama-sama memperhatikan warga yang menderita gangguan jiwa.